يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه وللثواب دوام الستر لي أبدا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para guru, para mu'alimin, para sepuh, para orang tua, ketua DKM Masjid Agung Al-Mukarramah Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz HN ST, guru kita Bapak Kiai Haji Komarudin, serta seluruh para asatidzah, para sepuh, para orang tua, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua, duduknya kita di tempat yang mulia ini, mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah, ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, kita dipertemukan kembali
Ya, meskipun para jamaah sudah lama menunggu ya. Biasanya saya lewat tol Gabus karena seringnya lewat atas itu sering macet. Tapi tadi sudah sampai di Gabus ternyata ada pengecoran, dan ngecornya bukan sebelah, ngecornya langsung kiri kanan. Ya, kemudian saya tanya, ada nggak jalan pintas? Nggak ada Pak, muter balik aja. Ya sudah, akhir balik lagi. Kayak tadi di Sumarekon jam 6:30 baru nyampe di Sumarekon. Ya sudah, teruslah, Bismillah ya, Alhamdulillah ya, masih bisa kekejar juga sholat maghrib di tempat ini. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya mungkin pengajian kita tidak terlalu lama karena memang jamaah juga barangkali sudah lelah menunggu. Tapi supaya kehadiran kita juga ya ada yang bisa kita bawa, sedikit atau banyaknya ya, dari ilmu yang bisa kita dapat, ya keberkahan dari silaturahmi di tempat ini, ya mudah-mudahan bisa kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut pengajian kita surah Al-An'am, sekarang sampai di ayat 52, halaman 241 untuk kitab Marah Labid At-Tafsir Al-Munir dari Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani untuk cetakan Dar Al-Kutub ya. Barangkali nanti ada cetakan yang berbeda, bisa jadi halamannya juga berbeda. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd. Dan seperti yang demikian itu kami menguji sebagian mereka dengan sebagian lainnya. Ay wa mithlu dzalik al-futun al-mutaqaddim. Artinya seperti yang demikian itu ya ujian-ujian sebelumnya, ujian-ujian yang telah lalu. Jadi ini menyadarkan kepada kita bahwa semua kita ini akan diuji. Ya, bukan hanya kita saja yang diuji, tetapi juga umat-umat sebelumnya juga apa diuji. Bukan hanya umat Nabi Muhammad yang diuji, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun juga apa diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi kita semua akan diuji ya, agar ya diketahui siapa yang paling baik, paling banyak, paling baik amal solehnya. Fatanna ba'dha hadhil ummah, kami menguji sebagian umat ini bi ba'din dengan sebagian lainnya. Wa kullu ahad mubtadi bididdihi, dan setiap orang itu akan diuji ya dengan hal-hal yang berlawanan. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, kata Nabi, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, apabila Allah menginginkan kebaikan hambanya, ajjalalahu al-uqubah fid dunya, niscaya Allah segerakan baginya al-uqubah di dunia. Apa yang dimaksud dengan al-uqubah? Ujian, cobaan. Nampaknya ini berlawanan, tapi pada hakikatnya bahwa itulah kebaikan. Sehingga tidak ada di antara kita yang tidak diuji. Ada orang yang diuji jabatannya, ada orang yang diuji hartanya, ada orang yang diuji kesehatannya. Kan seperti itu. Orang yang sakit kalau ditanya pengennya apa? Pengennya sehat. Tapi ketahuilah bahwa sakit itu ya ujian yang akan mendatangkan hikmah. Ya, lihatlah kisahnya Fir'aun ya, tercatat dalam sebuah sejarah, selama 400 tahun hidup tidak pernah sakit ya, karena merasa tidak pernah sakit, akhirnya semakin jauh mengaku jadi apa? Ya, mengaku jadi Tuhan, seperti itu. Faulaika al-kuffar,
maka mereka itu orang-orang kafir. Ar-ru'asa, mereka ini para petinggi-petinggi. Al-aghniya, mereka juga adalah orang-orang kaya. Kanu, adalah mereka yahsuduna, mereka iri, fuqara as-sahabah, kepada sahabat yang fakir, sahabat yang miskin. Ala kaunihim sabiqina fil Islam, atas keadaan mereka ya telah lebih dulu masuk Islam. Ya, musari'ina ila kubulihi, bersegera ila kubulihi, kepada menerimanya. Faqalu, sehingga mereka mengatakan, lau dakhalna fil Islam, kalaulah kami masuk di dalam agama Islam, la wajaba alaina, niscaya wajib atas kami, annan qada li haula'i al fuqara al masakin, niscaya kami harus tunduk bagi mereka yang statusnya itu fakir dan miskin, para sahabat. Wa anna tarifa, dan kami mengetahui, lahum bittaba'iyah, di mana mereka ini, dan kami harus mengakui, lahum bittaba'iyah, kami harus mengakui mereka bahwasanya kami harus mengikuti. Ya, jadi ini kekhawatiran para orang-orang kafir yang menjadi petinggi-petinggi. Ya. Ketika mereka ingin memeluk agama Islam, ada hal iri yang mereka itu sampaikan kepada Nabi. Apa yang membuat mereka itu memiliki hasad, ya, iri kepada orang-orang Muslim yang sudah masuk Islam lebih dulu dan mereka statusnya apa? Ya, statusnya fakir miskin. Satu, yang pertama gengsi. Ya, gengsi. Ya, karena gengsi, masa sih kalau seandainya kami beriman, nanti jangan-jangan kami ngikutin apa? Ngikutin sahabat yang sudah lebih dulu masuk apa? Masuk Islam. Satu, gengsi. Lalu kemudian yang kedua, ini pernah dijelaskan dalam ayat sebelumnya, ayat 51 ya, surah Al-An'am, ya, bahwa mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar dipisah. Ya Rasul, kami mau nih masuk Islam, tapi tolong jangan satukan kami dengan mereka. Tolong jangan satukan kami dengan mereka. Engkau buat pengajian khusus buat mereka, kami pun juga minta dibikinkan pengajian khusus untuk apa? Untuk kami. Nah, ini yang kemudian Rasul ya tolak gitu ya. Ya sama seperti pengajian di sini ya, semuanya silakan boleh apa? Ya boleh datang, kan seperti itu. Wa amma fuqara as-sahabah, dan adapun sahabat-sahabat yang fakir, fakanu yarawna ulaika al-kuffar, maka mereka memandang mereka yang orang-orang kafir tadi, yang para petinggi-petinggi ini, firrohati ya wal masarrati, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, wat thayyibati, mereka juga dalam keadaan yang menyenangkan, wal hisab ya wasa'ah, dalam kondisi yang bahagia, subur, wasa'ah, dan juga keluasan, makmur gitu ya. Fakanu yaquluna, maka adalah mereka berkata, kaifa hasalat hadhil ahwal lihaula'il kuffar, sehingga mereka kemudian mengatakan bagaimana mencapai atau meraih keadaan-keadaan ini bagi orang-orang kafir. Nah, jadi justru yang dilihat oleh para sahabat-sahabat fakir itu, ya, orang-orang kafir itu hidup, terutama para petinggi, sudah dalam apa? Kondisi yang menyenangkan. Apa yang perlu mereka khawatirkan kalau mereka masuk apa? Masuk Islam. Apa yang mereka khawatirkan? Ya, kondisi ekonomi ya sudah apa? Sudah lebih dari cukup. Apa yang dikhawatirkan? Wabil jumlah, secara garis besar, fasifatul kamal, maka sifat kesempurnaan mukhtalifah, mutafawitah, mahbubah lidzatihi, bahwa sifat kesempurnaan ini berbeda-beda, bervariasi, beraneka ragam.
ya mu'azzi'ah 'alal khalqi, ya terbagi atas semua makhluk. Fala tajtami'u fi insanin wahidin albatta, maka tidak mungkin terkumpul, terhimpun ya di dalam diri seorang manusia saja. Fa kullu ahadin, maka setiap orang bihasadi sahibihi, tentunya akan merasa iri kepada orang lain, ala ma atahullahu, atas apa yang telah dikaruniakan kepadanya, atas apa yang telah dikaruniakan Allah kepadanya, min sifatil kamal, dari sifat-sifat kesempurnaan. Makanya para jamaah sekalian, dalam memandang hidup ini yaitu banyakin ridho. Nanti gini, apa sih bedanya ikhlas dengan ridho? Ini nampak sama tapi berbeda. Ikhlas itu artinya murni, ya, seperti halnya susu yang keluar, ya, yang keluar dari tempatnya, ya, dari payudara binatang, contoh dari sapi lah umpamanya. Padahal di sampingnya itu ada tempat apa? Kotoran. Ya, tetapi keluarnya susu ya murni, tidak tercampur dengan apa? Dengan kotoran. Ya, sehingga meskipun berdekatan, ya, tetapi hukumnya berbeda. Yang satu menjadi najis kalau susu menjadi halal untuk apa? Dikonsumsi, murni. Ya, seperti halnya kita ibadah. Makanya ibadah itu niat itu harus apa? Murni, tidak boleh tercampur dengan apapun. Lillahi ta'ala, murni semata-mata karena Allah yang ta'ala. Kemudian yang kedua ridho. Apa yang dimaksud ridho? Ridho ini adalah rela. Ridho ini adalah apa? Rela. Ya. Rela dari apa? Rela dari ketentuan Allah. Contoh umpamanya begini, kita punya kendaraan. Kita punya apa? Kita punya kendaraan. Kemudian kendaraannya sudah kita kunci, bahkan kunci ganda, bahkan ditambah lagi alarm. Kemudian kendaraan itu hilang. Itulah yang dinamakan ridho. Maksudnya kita rela. Kenapa? Udah diusahakan agar supaya tidak hilang, ternyata apa? Hilang juga. Kadang-kadang kita suka kebalik, udah ikhlasin aja. Ya, padahal itu bukan ikhlasin, tapi apa? Ridoin aja. Ya, cuma kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong ridoin aja, lu kejam banget, masa kok diridoin aja? Maksud ridho di sini adalah rela dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dalam ayat ini dijelaskan dalam tafsir ini bahwa setiap orang itu akan diuji, yang ujiannya berbeda-beda. Nanti jangan iri begitu, enak buat dia mah ya diuji cuma begitu doang. Enggak juga kan begitu. Semuanya sudah ada ujiannya masing-masing. Semuanya sudah ada rezekinya masing-masing. Jangan iri, jangan apa? Jangan hasad. Mari perbanyaklah ridho atas ketetapan yang Allah sudah berikan kepada kita, ya. Liyaqulu, agar mereka berkata, ahaulai manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka orang-orang yang dianugerahi Allah alaihim atas mereka min bainina, di antara kita, bil imani billah, dengan mereka beriman kepada Allah, wa mutabi'atir rasul, dan mengikuti rasul, wa qarduhum, dan tujuan mereka bidzalika, dengan yang demikian itu, inkaru wuqu'il manni ra'san, ya mereka semata-mata mengingkari, ya, atas anugerah, ya, itu sendiri, anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Wa hadhil lam lamukai wa takdir, dan bermula maknanya atau takdirnya, wa mithlu dzalika al-futun, dan seperti yang demikian itu ujian-ujian tersebut, fatanna, kami uji, liyaqulu, agar mereka berkata, hadhil maqalatu imtihanan minna, ungkapan ini sebagai ujian bagi kami.
Wakila dan dikatakan annaha bahwasanya lamus sayrurah, lamnya di sini maknanya sayrurah, wal makna dan bermula maknanya wa kadzalika dan seperti yang demikian itu fatanna ba'dahum kami uji sebagian mereka dengan sebagian lainnya liyasiru agar mereka bersabar aul yashkuru atau mereka bersyukur fakana akibatu amrihim ya karena kesimpulan atau perkara mereka annaqalu bahwasanya mereka berkata ahaula imanallahu alaihim apakah mereka ya orang-orang yang diberi anugerah dari Allah atas mereka mimbainihim dari kita qala ta'ala raddan alaihim Allah menjawab atas mereka alaisallahu bi'adama bisyakirin bukankah Allah yang lebih mengetahui hamba-hamba orang-orang yang bersyukur li ni'amihi karena nikmatnya hatta tastabidu ya ni'amahu alaihim ya sehingga kamu menganggap mustahil Allah memberikan nikmat kepada mereka wa fi hadhil istibham ya at-takriri dan pada kalimat istibham at-takriri ini isyaratun sebuah isyarat ila anna du'afa bahwasanya orang-orang yang lemah ya arifuna ya, di mana mereka mengakui bihaqqi ni'amillahi ta'ala dengan sebenar-benar nikmat Allah fi tanzilil Quran ya, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran wa fit taufik dan Allah memberi taufik lil iman berupa iman syakiruna lahu mereka pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala dzalika atas yang demikian itu wa ta'rid ya dan ini adalah sebuah sindiran bi annal qailina dengan bahwasanya orang-orang kafir itu mengatakan bitilkal maqala dengan ungkapan tersebut bima'zili min dzalika kullihi adalah sebuah ucapan yang jauh dari semuanya. Nah, jadi para jemaah sekalian, terakhir sebelum kita tutup ya kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan ayat ini yang pertama agar meminta kepada Rasulullah SAW agar bersabar. Ya, bersabar tidak mudah terkena godaan ya dunia. Karena salah satu permintaan orang-orang kafir kami mau masuk Islam tapi penuhi permintaan kami jauhi orang-orang fakir. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW juga diperingatkan agar tidak berpaling dari mereka yang sudah beriman lebih dahulu. Nah, sehingga dengan sebab inilah para jamaah sekalian ya bahwa ya di dunia ini ya harta ini adalah sebuah titipan, bukanlah segala-galanya. Makanya yang menjadi patokan bukan seberapa banyak harta yang didapat, tetapi seberapa besar ketakwaan engkau kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, masuk ayat berikutnya, kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ya membawa keberkahan dan juga kebaikan untuk kita semua. Al-Fatihah. إلى الكريمة الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله عنهم ساداتنا وصحابه سيدنا الرسل أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتباركنا من بعده تباركا معصوما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.